Nah ini kondisinya seperti ini, sudah mulai pecah-pecah. Berarti jalannya itu dalam kondisi baik sampai lebih dari 5 kilo kalau nggak salah itu. Panjang rekan-rekan asli. Nah ini bisa dilihat ya. Luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Selamat datang kembali di channel YouTube Abri Subroto. Nah itu saat ini itu apa? Saat ini saya sedang berada di Sumedang, rekan-rekan. Kembali nih di depan itu jembatan Cimanuk yang baru dibuat. Dulu itu jembatan Kalender Hamilton, trasenya ke sini nih sampai ke depan sana. Sekarang dialihkan ke sebelah kiri dari posisi kita ini, berarti itu menuju arah Majalengka, dan ini arah menuju Sumedang ataupun menuju arah Bandung. Ya, pada video kali ini saya akan coba melakukan perjalanan kembali rekan-rekan. Namun untuk melihat kondisi saat ini jalan utama Cijelag Cikamurang, ya Cijelag Cikamurang rekan-rekan, yang berada di mana ya? Berarti dari Tomo hingga Ujung Jaya nantinya. Coba pinjam HP dulu, kita coba lihat dari mapnya dulu ya. Ya jaraknya itu berapa? Sebentar kita coba lihat. Oke, ini dari jembatan Cimanuk. Perbatasan. Oke, bentar. Ya, kita coba langsung ke titik poin perbatasan antara Sumedang dengan Indramayu. Urut langsung dibuka. Nah ini jaraknya sekitar 22 km rekan-rekan. Ya, jaraknya sekitar 22 km. Jika di sini dilihat sih waktu tempuhnya 29 menit. Dan kita akan coba melihat kondisi jalannya saat ini yang sudah diperbaiki nih seperti apa. Nanti sambil kita obrolin progres ataupun proyek perbaikan jalan tersebut ya. Ya 29 menit. Ya mudah-mudahan lah nyampe dalam setengah jam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mulai perjalanan. Ya, perjalanan tadi bisa dilihat dari map itu sekitar 29 menit ya. Tapi ini saya kecepatan nggak terlalu cepat lah. Kayaknya bakalan lebih lambat ini dari perjalanan. Coba saya buatkan video full saja ya. Ya, saya coba buatkan video full biar bisa tahu lah kondisinya dari titik awal kita start ini. Ya, saat ini berada di Jalan Nasional Cirebon Bandung menuju arah Sumedang ataupun menuju arah Bandung rekan-rekan. Dan kondisi Jalan Nasional Cirebon Bandung ini memang selalu mantap. Selalu mantap ya. Ya karena ini selalu dilakukan pemantauan oleh pihak BBPJN, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, untuk tiap jalan nasional ya. Sebentar. Ya, tiap jalan nasional begitu rekan-rekan. Jadi selalu terjaga. Misalkan ada kerusakan, rekan-rekan bisa melakukan pelaporan ke laman resmi di BBPJN. Ada kontaknya tuh. Bisa di searching aja di Google ya. BBPJN DKI Jakarta Jabar gitu rekan-rekan. Nanti kalau misalkan ada kerusakan bisa langsung dilaporkan. Itu berarti wilayah kewenangannya mencakup antara Jawa Barat hingga DKI Jakarta. Begitu rekan-rekan. Ya, sebentar. Karena kita di depan akan belok menuju arah kanan, menuju arah Ujung Jaya. Tapi ini kalang mobil 2. Nah ini bus bintang Sanepa pun sama rutenya ke Ujung Jaya lewatnya. Oke, kita belok kanan. Kiri itu menuju arah Sumedang dan juga Kabupaten Bandung ataupun Bandung Kota Bandung ya.
Oke, aman. Ih, mantap, Impres jalan daerah. Wis. Ada tulisannya ternyata. Ada tulisannya Impres itu jalan daerah tahun 2023. Ya, memang jalan utama Cijelak Cikamurang ini sebentar kok agak sebentar. Agak terlalu miring ya. Sebentar dulu. Ya. Oke. Ini perasaan agak terlalu miring. Nah, ini ada SMA Negeri Tomo. Oke, kita mulai lagi. Ya, memang jalan utama Cijelak Cikamurang ini dilakukan perbaikan ataupun kewenangannya untuk sementara ya saat itu. Kewenangannya dialihkan ke pihak BBPJN DKI Jakarta Jabar melalui Inpres ataupun instruksi Presiden pada tahun 2023, rekan-rekan. Ini jalannya rusaknya parah. Jalannya rusaknya parah sebenarnya. Namun alhamdulillah saat ini kondisinya bisa dilihat lah, mulus dan juga sudah bermarka. Dan memang targetnya itu dulu rampungnya sampai akhir Desember tahun 2023. Sementara saat ini sudah memasuki bulan Februari di tahun 2024, sudah otomatis kondisi jalannya sudah rampung ya, ataupun sudah selesai. Dengan ya ini kondisinya seperti ini, luar biasa. Ya, kalau pengerjaan jalannya dilakukan oleh pihak BBPJN itu selalu ya memperhatikan akses drainase juga. Bisa dilihat itu di sebelah kiri ada precast konkrit ataupun prekon ya, ataupun beton saluran air. Nah, ini sampai sini tuh ada tulisan Inpres jalan daerah pakai cat marka jalan tuh. Gitu ya, selalu ada beton saluran air untuk menampung air yang nantinya melintas di atas jalur jalannya, begitu rekan-rekan ya. Dan ini selepas jembatan tadi kondisinya masih kondisi jalan yang terdahulu, yang pecah dan juga ya kurang nyaman sih ya. Memang sudah dilakukan pembetonan, namun ini pembetonannya masih belum seluruhnya, ataupun sudah banyak yang pecah. Nanti coba dilihat di depan juga lebih parah kalau di depan. Begitu. Dan untuk jalan Cijelak Cikamurang ini sebenarnya kewenangannya itu ada di pihak Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan. Ya, berada di pihak Provinsi Jawa Barat. Namun seperti dijelaskan dari awal video tadi, ini kewenangannya diambil alih untuk sementara oleh pihak BBPJN ataupun Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional DKI Jakarta dan Jawa Barat yang berada di bawah naungan Kementerian PUPR tentunya ya. Begitu rekan-rekan. Oke, nah ini kondisinya seperti ini, sudah mulai pecah-pecah. Gak tahu kalau misalkan pecah-pecah begini, perbaikannya seperti apa ya? Apakah harus diaspal kah ataukah kayak biasanya sih dibongkar kembali terus dilakukan pengecoran kembali, biasanya seperti itu kalau proses perbaikan ya tuh. Kita sudah nyampe di Desa Pelabuhan nih, Desa Pelabuhan di Kecamatan Tomo Sumedang. Pelabuhan Tomo atau Ujung Jaya ya? Sebentar, saya agak ragu. Ini Pelabuhan itu masuknya Tomo apa Ujung Jaya nih? Yang jelas ini di Desa Pelabuhan. Kalau bahkan jauh di depan itu masuknya Kecamatan Ujung Jaya, rekan-rekan. Ya, ini sebenarnya Ujung Jaya panjang juga ataupun luas juga wilayahnya, rekan-rekan. Membentang dari perbatasan Tomo. Oh, Ujung Jaya ternyata. Ya, Ujung Jaya. Wih, masuk Ujung Jaya. Desa Pelabuhan sampai nanti ke Desa Cibuluh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu. Itu masuknya masih Ujung Jaya. Luas wilayahnya gimana menjelaskannya ya? Jadi panjang sebenarnya, memanjang. Wilayahnya itu memanjang. Jika biasanya suatu daerah itu luasnya membentuk seperti bulatan ataupun kotak mengotak gitu ya, kalau ini memanjang kalau Ujung Jaya itu. Jadi dari jalan utama Cijelak Cikamurang ini ya memanjang sampai ke Cibuluh, gitulah.
kurang lebih kurang lebih seperti itu ya. Jika musim hujan ini vibesnya memang luar biasa di Ujung Jaya ini. Bisa dilihat di kanan itu sawah, dan juga cuaca memang tidak terlalu panas karena saat ini masih pagi, jam 7:29. Jadi tidak terlalu panas, masih belum panas. Tapi kalau misalkan nanti siang ya sama sih. Kalau nanti siang sama panasnya. Suhunya juga ini berapa di sepeda motor, 28 derajat Celcius. Dan itu Gunung Tampomas juga kelihatan. Cuman saya susah nengoknya. Oke. Ya, untuk di jalan dari pertama jembatan yang akan memasuki pelabuhan itu, kondisi jalannya masih kondisi jalan terdahulu sampai titik ini rekan-rekan. Sampai titik ini, sampai Babakan Cau. Nanti di depannya sih mulai area yang dilakukan perbaikan ya. Nah, ini sampai titik ini kondisi jalannya seperti ini. Sebentar ya. Kondisi jalannya pecah-pecah dan ada yang berlubang nih, berlubang parah ini yang ini nih, tuh kan. Berlubang namun ditambal pakai pasir dan batu tampaknya. Nah, ini kantor desa Kebon Cau. Kenapa saya Babakan Cau sih Kebon Cau? Aduh ya Allah. Kenapa saya bilangnya selalu Babakan Cau, Kebon Cau? Kebon Cau, kenapa Babakan Cau terus? Ya, Kebon Cau, mohon maaf ya. Nah, ini mulai lagi Inpres Jalan Daerah tahun 2023. Ada tulisannya ternyata. Ada tulisannya Inpres Jalan Daerah tahun 2023. Ini kalau nggak salah sekitar, kalau di laman Instagram dari BBPJN itu menjelaskan sekitar 4,7 km jalan yang dilakukan perbaikan. Tapi ternyata realnya itu lebih loh, lebih panjang. Realnya yang saya rasakan itu lebih panjang rekan-rekan. Ya alhamdulillah ya, berarti jalannya itu dalam kondisi baik sampai lebih dari 5 kilo kalau nggak salah itu. Panjang rekan-rekan asli. Berarti dari awal Tomo tadi pertigaan Cijelak gitu sampai ke jembatan itu kurang lebih sekitar hampir 1 kilo. Ini lebih dari 1 kilo. Lebih dari 1 kilo dan terus sampai selepas desa Ujung Jaya ataupun selepas ini ya, selepas jembatan Cipelang nanti yang di dekat exit tol Cisumdawu Jaya yang dulunya exit tol Ujung Jaya itu sampai panjang ke arah Cibulu rekan-rekan. Ya, saya duga itu hampir 5 kilo lebih kayaknya. Kayaknya sih, nggak tahu sih. Ya bisa dilihat, nanti lah saya buatkan full saja nih videonya biar rekan tahu, biar nantinya saya nggak ngarang-ngarang ya, biar saya nggak ngarang-ngarang, biar rekan tahu lah. Karena tadi seperti diketahui jaraknya sekitar 20 km lebih. Begitu, sementara untuk kondisi jalan yang diperbaikinya ini bisa dilihat di sini pun ini sudah lebih dari 1 kilo nih. Masih kondisi jalan bagus. Gitu rekan-rekan. Oh ya, dan jalan ini juga menggunakan material konstruksi jalan yang terkini ataupun kekinian ya. Yaitu menggunakan geogrid. Geogrid itu mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip rangkaian dari plastik, tapi nggak tahu itu dari bahan apa ya. Mirip-mirip plastik gitu di dasarnya tuh, jadi disimpan di dasar untuk mengikat ya ataupun memperkokoh dari struktur badan jalannya rekan-rekan. Jadi lapisan bawahnya itu menggunakan, yang saya lihat yang terakhir, mungkin rekan-rekan bisa melihat lah di updatean saya untuk kondisi pengerjaan jalan utama Cijelak Cikamurang. Itu di bawahnya itu ada geogrid, atasnya itu dilapisi oleh pasir ya, pasir dan juga batuan. Jadi jauh lebih kokoh karena memang untuk di jalan utama Cijelak Cikamurang ini khususnya di Ujung Jaya kondisi tanahnya itu cukup labil rekan-rekan. Jadi ini memang pengerjaan itu harus ekstra quality. Kualitasnya harus benar-benar ya, benar-benar kuat. Begitu rekan-rekan. Nah ini sampai ke SPBU Pertamina 3445318 di Ujung Jaya ini pun masih kondisi jalan baru yang baru diperbaiki. Oh ya, dan juga di bahu jalannya saya sampai lupa itu, di kanan kirinya itu ada bahu jalan yang dilakukan pembetonan ataupun pengecoran. Lebarnya sekitar 1 meter kayaknya. Ya, lebarnya sekitar 1 meter. Ini jadi total kayaknya lebih dari 7 meter ya. Ya, lebarnya ini lebih dari 7 meter kayaknya.
Namun ini titik ini hanya diaplikasikan pasir, tidak diaplikasikan coran ya. Tampaknya hanya di beberapa titik tertentu yang menurut peninjauan dari para kontraktornya bisalah dilakukan penebaran pasir doang ataupun harus dilakukan pembetonan. Tampaknya demikian. Hanya orang-orang teknik sipil ataupun konstruksi ya, konstruksi jalan yang paham. Kita hanya menikmati jalannya saja. Begitu rekan-rekan. Sodon, ada SMK Pelita Aliksan. Oh ya, tadi juga ada SMA, SMK juga atau SMA tadi ya. Lupa ngobrolnya kemana-mana sih. Ngobrolnya kemana-mana. Ya ini lebih dari 2 kilo rekan-rekan. Kondisi jalan dengan aspal halus mulus ini dan juga marka yang sudah tersedia ini sudah lebih dari 2 kilo. Ya, ternyata memang tampaknya betul BBPJN itu hanya melakukan pengerjaannya saja ataupun hanya diberikan kewenangan melakukan restrukturisasi, bukanlah perbaikan ya, perbaikannya saja ataupun upgrading. Itu dalam banget tuh, kelihatan ya, tinggi, ditinggikan ini jalannya rekan-rekan. Mantap tuh, tinggi banget dulunya segitu tuh, setanah itu ditinggikan, mantap lah. Begitu. Jadi bisa dilihat tandanya itu di marka tengahnya tidak ada warna kuning ataupun orange ya. Biasanya ada warna orange. Oh, 3 kilo. Kita sudah nyampe 3 kilo minimalan. 3 kilo berapa nih? 3 kilo 350 ternyata. Ya, sudah 3 km. Jalan yang kita lalui dengan kondisi aspal mulus halus ini. Wih, mantap ya. Mantap lah. Nah ini nanti coba saya terbangin drone di daerah mana, mungkin di daerah dekatan Cibuluh lah, biar pemandangannya melihat Gunung Tampomas dan juga karena visualnya lebih luas ya, tidak banyak pohon-pohon. Bisa dilihat coba, ini lebar sekali asli rekan-rekan. Nah ini ujungnya di depan, ujungnya di depan. Buat yang penasaran rekan-rekan ingin melihat geogrid, bisa dilihat di updatean saya sebelumnya. 3 + 6 72 30, 3 km 3.670 berarti tadi ya. Nah ini kondisi jalan yang masih kondisi jalan terdahulu, masih belum ada sentuhan ataupun belum ada perbaikan. Nah ini jika dilihat kondisi jalan terdahulu itu rata dengan tanah. Jadi yang tadi itu tinggi banget karena dilakukan peninggian rekan-rekan. Mantap jiwa ya. Luar biasa pokoknya. Jadi kondisi jalannya mudah-mudahan bisa jauh lebih kokoh dan bertahan bisa jauh lebih lama. Ini kabel kenapa putus kah atau gimana ini? Sampai ke bawah tadi ya. Nah ini kayaknya putus. Hah, begitulah rekan-rekan kira-kira kondisinya. Nanti kalau nggak salah ini mulai ada titik yang dilakukan perbaikannya lagi di selepas exit tol Ujung Jaya ataupun Cisumdawu Jaya. Oke. Nah ini dulu ya, ingat tuh rumah makan sekarang sudah bangkrut rekan-rekan rumah makannya. Oh ini sudah mulai rusak jalannya. Ya dulu memang jalan utama Cijelak Cikamurang ini merupakan jalur utama ya, jalur utama bagi warga Majalengka ataupun warga Sumedang yang dari arah Tomo, Tolengas dan sekitarnya itu, ataupun Jati Gede yang akan ke arah Jakarta dan juga Majalengka juga biasanya dulu lewat sini rekan-rekan. Sebelum adanya jalan tol Cipali ya, sebelum adanya jalan tol Cipali. Namun setelah adanya jalan tol Cipali aduh kok malah sendawa saya. Aduh, Cikukan ini kenapa ya Cikukan? Ya, setelah adanya jalan tol Cipali, jadi banyak pengendara mengalihkan perjalanannya ke jalan tol Cipali karena memang jauh lebih cepat tentunya, jauh lebih efisien begitu rekan-rekan ya. Ya memang seperti itulah dilema dari apa kehidupan. Malah membahas kehidupan ya, ngaco. Oh iya tadi aduh sampai lupa lagi malah ngobrol kemana-mana. Tadi ke arah kanan itu ke arah Majalengka rekan-rekan. Ya ini ke arah kiri menuju arah Conggeang, menuju arah Kecamatan Conggeang dan juga Desa Cipelang dan juga oh ya Jembatan Kadongdong tahu? Nah itu Jembatan Kadongdong di Jalan Tol Cisumdawu bisa lewat sana rekan-rekan. Kalau misalkan mau lewat bawah tuh kalau pakai sepeda motor itu bisa lewat Jembatan Kadongdong, Jembatan Gunung Puyuh, bisa lewat sana rekan-rekan.
Saya kalau berbagi visual progres pembangunan jalan tol Cisumdawu ya lewat sana itu. Tapi kondisi jalannya ya lumayan lumayan rusak ya. Saya sudah berapa kali membuatkan video perjalanannya dari Conggeang hingga Ujung Jaya itu, karena banyak yang request. Sudah berapa kali, hampir 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Nah ini ingat, saya jalan ini sebenarnya dulu tuh rusak parah. Jalan ini rusak parah. Ini tidak dilakukan perbaikan oleh pihak BPJN rekan-rekan. Nah itu ada Jakarta Bandung lewat jalan tol. Nah ini pihak jalan tol Cisumdawu ya. Nah ini dulu rusak. Sebenarnya ini tidak dilakukan perbaikan rekan-rekan. Namun pas momen peresmian jalan tol Cisumdawu itu saya juga kena prank. Ya, pas momen peresmian jalan tol Cisumdawu, Presiden Joko Widodo kalau tidak salah yang meresmikan, betul, Presiden Joko Widodo itu yang meresmikan. Yang tadinya rencananya akan meresmikan di gerbang tol Cisumdawu Utama yang sebelah kanan sana tuh ya, gerbang tol Cisumdawu Utama ternyata dialihkan ke area Twin Tunnel jalan tol Cisumdawu. Begitu ya, begitulah kira-kira ceritanya. Jadi jalan itu dilakukan perbaikan rekan-rekan, tapi ternyata Pak Presiden tidak lewat sana. Kita berhenti dulu, ramai ternyata sekarang nih, karena tampaknya hari libur juga ini, tanggal 8 ya, tanggal 8. Nah itu ke sana, ke arah gerbang tol Cisumdawu Utama ya, karena tanggal libur ini mulai libur panjang rekan-rekan, cuti bersama. Kita sudah nyampe ataupun selepas gerbang exit tol Cisumdawu Jaya ataupun exit tol Ujung Jaya. Kita nyampe di jembatan Ciplang ini rekan-rekan. Jembatan Ciplang ini tampaknya sudah mengalami penurunan ya. Itu 5 tahun ke depan harus dilakukan perbaikan. Nah ini mulai lagi kondisi jalan yang dilakukan perbaikan oleh pihak BPJN. Tadi 3,7 kilo ya. Nah ini nggak tahu berapa kilo nih. Biasanya ada tulisannya biasanya. Begitu, dan ini kondisi jalannya luar biasa. Kita nyampe di Desa Sakur Jaya, masih di Kecamatan Ujung Jaya. Jadi memang mungkin ini untuk Kecamatan Ujung Jaya, wilayahnya itu mengikuti jalan utama Cijelek Cikamurang. Tampaknya demikian tampaknya. Ya baterai masih aman. Mudah-mudahan bisa nyampe sana, cukup lah mudah-mudahan. Ya dulu banyak sekali truk-truk besar yang lewat, meskipun saat ini juga masih ada tuh truk besar yang lewat. Truk besar yang lewat dulu itu kalau ke jalan sini yang melakukan ini pengiriman material untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu dan juga Bendungan Cipanas rekan-rekan. Susul dulu sebentar ya. Ya aman, biar tidak membututi truknya. Begitu rekan-rekan. Kondisi jalannya rusaknya parah sekali. Namun sekarang alhamdulillah kondisi jalannya sudah luar biasa. Nah ini yang saya suka kalau lewat jalan ini tuh pipes ini nih, pipes titik ini. Kita seakan-akan melewati terowongan apa ya, terowongan pepohonan itu. Nah ini sudah mulai melewati terowongan jati rekan-rekan, kebun jati. Oh sejuk ternyata kalau lewat sini, karena kanan kirinya pepohonan jadi sejuk sekali. Ini kita sudah lewat lebih dari 1 km dari mulai jembatan Ciplang tadi. Nah ini bisa dilihat ya, luar biasa. Pipesnya coba ke sini rekan-rekan. Coba sekali-kali ke jalan Cijelek Cikamurang biar tahu pipes di sekitar Sakur Jaya hingga ke arah depan sana. Nah, mirip melewati terowongan pepohonan ini. Ya, mirip melewati terowongan pepohonan. Kanan kirinya pohon jati milik Perhutani tampaknya ya. Milik Perhutani pohon jatinya, karena di depan juga ada kantor Perhutani. Ya di Ujung Jaya ini ada apa namanya, wilayah ataupun area hutan milik Perhutani, dan ada kantornya juga, dan saya juga kenal sama beberapa pekerjanya yang di Perhutani rekan-rekan.
Mantap ya, mantap, tinggi banget tuh. Coba lihat ya sebelah kiri ya, mungkin kelihatan lah. Sebelah kiri itu tinggi banget sekarang jalannya. Dengan ini ya, perbandingannya apa namanya, perbandingan dengan tanahnya jauh lebih tinggi, luar biasa. Nah itu tadi ke kanan itu ke arah Majalengka juga sama sih, bisa. Tapi kondisi jalannya di awal sana rusak parah rusaknya itu. Nah, ini sudah di 2 km, 2200 meter, 2,2 kilo ya jalan yang sudah dilakukan perbaikannya. Berarti jika di total dari yang awal tadi itu sudah lebih dari 5 kilo tampaknya ya. Yang awal tadi 3,7 ya, 3,7 kilo. Ini 2.400, jadi lebih rekan-rekan, luar biasa kan. Nah itu batasnya kelihatan. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Namun selepas area pengerjaan tadi, kondisi jalannya seperti ini. Nah itu kondisi jalannya memang berupa coran, tapi banyak yang pecah-pecah sih. Tapi tampaknya ini juga dilakukan perbaikan oleh pihak PUPR provinsi tampaknya ya. Namun hanya penambalan saja ini. Ya, hanya penambalan saja tuh. Saya kira ada suara ini, suara serangga karena kita berada di hutan. Asli. Oh, saya kira itu suara serangganya kenceng banget gitu kan. Ternyata dari belakang. Sorry jadi gagal fokus ini. Ya, kondisi jalannya berupa coran. Dan memang hampir tidak ada pemukiman sampai 2-3 km ke depan di jalan ini rekan-rekan. Lebih mungkin ya. Lebih 4 kilo sampai ke Cibuluh nantinya. Jadi tidak ada pemukiman. Dulu itu jalan ini jalan rawan rekan-rekan. Jadi kalau misalkan lewat sini harus siang hari ataupun harus ada teman gitu. Ya begitulah, bisa di searching jalan Cijelak Cikamurang tempo Doeloe atau tempo dulu ya. Bisa banyak informasi tuh yang bisa rekan-rekan dapat. Luar biasa. Vibesnya itu pagi-pagi di jalan Cijelak Cikamurang. Adem, jalannya lebar, terus nggak terlalu padat kendaraan juga. Tapi kalau ingat dulu jalan sini ramai sekali, apalagi pas momen arus mudik ya. Wah, arus mudik itu apalagi, nah ini kayak musim cuti. Oh enggak ya, dulu itu kalau musim cuti nggak seperti sekarang. Kalau musim cuti itu banyak yang apa namanya tuh, yang jalan-jalan ataupun yang healing-healing tuh. Kalau dulu nggak kayak sekarang. Sekarang itu kalau cuti bersama langsung banyak yang jalan-jalan ya. Apa karena saya itu kaum ekonomi lemah ya? Ya, karena saya kaum ekonomi lemah jadi nggak tahu jalan-jalan. Nah, mungkin kayak gitu mungkin kayaknya. Kalau rekan-rekan yang lain yang orang-orang kaya mungkin kalau liburnya agak sedikit panjang ya jalan-jalan ya. Ya mungkin itulah alasannya, karena saya kaum ekonomi lemah. Jadi nggak tahu jalan-jalan kalau cuti panjang itu dulu. Sekarang pun kalau misalkan jalan-jalan pun hanya berbagi visual kepada rekan-rekan ya. Hanya berbagi visual, terus membuat video perjalanan. Nah, begitulah. Ya ini di kanannya bisa kelihatan ada pohon-pohon ini, kayu putih. Tuh. Ya, kayu putih. Pohon kayu putih. Mungkin ada yang baru tahu pohon kayu putih kayak gitu tuh, yang berjajar sampai panjang ke sana itu. Nanti daun kayu putihnya itu disuling. Nah, oke, kita mulai lagi nih. Inpres Jalan Daerah tahun 2023. Inpres Jalan Daerah, Instruksi Presiden Jalan Daerah tahun 2023 perbaikannya. Mungkin penjelasannya seperti itu. Coba ini berapa kilo nih? Ya berarti kan saya nggak bohong, bener kan ya? Jika dilihat dari laman resmi BPJN-nya 4,7 kilo, ini lebih ternyata. Jalan yang dilakukan perbaikannya, alhamdulillah ini menjadi berkah. Dan yang saya senang itu jika perbaikannya oleh pihak BPJN bukan mengecilkan atau apa ya, bukan mengecilkan yang lain. Jadi kalau pihak BPJN memperhatikan saluran airnya juga tuh, saluran drainasenya
Jadi airnya tuh enggak enggak tertampung di tengah jalan, jadi mengalir ke saluran air, begitu rekan-rekan. Nah juga ini kondisinya tinggi, otomatis air akan turun ke bawah. Nah itu tinggi sekali, bisa dilihat lah tadi jalan yang belum dilakukan perbaikan, kondisinya itu rata ya, rata dengan kondisi tanah ini. Namun ini bisa dilihat, oh itu ada yang masuk kayaknya. Bisa lihat sangat tinggi sekali, mungkin ada setengah meter kayaknya tingginya nih, setengah meter. Dan urugannya menggunakan pasir dan juga batuan campuran, mixing lah gitu rekan-rekan. Nah ini nggak ada keterangannya, nggak ada keterangan panjang yang sudah dilewati. Begitu rekan-rekanku, jadi kondisi jalan ini sudah sangat luar biasa ya. Mungkin ini bisa jadi referensi buat rekan-rekan yang sekali-kali ingin lewat jalan arteri lagi atau tidak melalui jalan tol dari arah Majalengka ataupun dari arah Sumedang yang akan ke arah Jakarta ataupun sebaliknya. Ini nantinya nyambung ke Subang rekan-rekan. Kita menyusul dulu mobil besar-besar ini ya, sebentar ya. Oke, aman. Coba kita menyusul dulu sebentar ya. Mohon maaf nih ya. Waduh, itu kenapa? Wah, sudah mulai ada yang bolong ternyata. Sudah mulai ada yang bolong, nggak tahu itu kenapa ya. Tadi ada satu titik yang sudah mulai bolong. Kenapa itu? Sayang sekali. Ya, itulah. Itulah apa saya ini. Ini nggak ada keterangannya di sini sudah nyampe berapa kilo-kilonya, nggak kayak yang tadi tuh. Tapi jika dilihat dari tulisannya tadi pun bisa dilihat ya, rekan-rekan tahulah. Ada tulisannya Impres Jalan Daerah tahun 2023 begitu. Dan ini kita coba, nah itu tuh ada tuh yang mudik kayaknya ke Majalengka ataupun ke Sumedang, letternya Jakarta tuh, yang via jalur bawah tuh. Nah tampaknya ingin menikmati jalan Cijalak Cikamurang tampaknya. Oh ini mulai terlapisi tanah ya, itu tanah dari kendaraan truk-truk. Oke, batasnya kembali jalan dengan kondisi terdahulu seperti ini ya. Kalau memang musim hujan ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari ya. Jadi tanah yang terbawa roda-roda ban mobil ataupun sepeda motor akan masuk ke area jalan ini. Jadi ini ya, kondisinya seperti inilah, tanahnya naik ke jalan. Dan biasanya itu juga menjadi penyebab kerusakan jalan, biasanya demikian. Biasanya demikian. Oke. Ini walaupun tidak dilakukan perbaikan untuk titik ini, kondisi jalannya masih nyaman untuk dilewati, hanya di beberapa titik sajalah. Ini ada bolong-bolong dan pecah-pecah. Wah, bingung nih. Saya mau nyusul dari kiri, truknya itu gimana di tengah terus, karena muatannya cukup penuh tampaknya ya. Muatannya cukup penuh. Jadi kalau misalkan di pinggir mungkin mengambil resiko nantinya miring ke kiri, jadi agak ngeri. Begitu, makanya dia memutuskan untuk mengambil ke tengah dengan kecepatan konstan. Oke ya, walaupun ini kondisi jalannya masih coran, ternyata pecah-pecahnya kerasa banget. Pecah-pecah jalan itu kerasa banget. Baterai masih aman kah? Aman. Aduh, ya pecahnya kerasa banget nih. Baterai alhamdulillah masih aman. Ya, kita coba menyusul mobil depan lagi. Gak tahu nih truk-truk kemana ya, membawa pasir. Kayaknya ada pembangunan, masih pembangunan mungkin pabrik atau apa. Oke, kita menyusul dulu sebentar. Oke, aman. Ya. Nah ini Impres Jalan Daerah lagi, kondisinya mulus lagi. Ya ini lebih dari 6 kilo. Menurut saya ini lebih dari 6 kilo proses perbaikan jalan ini. Ya alhamdulillah bisa mengakomodir akses jalan warga ini ya, bisa mempermudah warga dan juga jalannya nyaman ini.
Otomatis perekonomian juga bisa terbantu. Amin lah. Mudah-mudahan berkah ini perbaikan jalannya. Namun perbaikan jalanan ini hanya sampai ke perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu, rekan-rekan. Karena kedepannya saya sudah pernah juga kondisinya masih yang terdahulu. Memang berupa coran, tapi ya sama seperti tadi lah. Corannya itu sudah pecah-pecah ya, corannya itu. Ya, ini kita sudah nyampe di Cibuluh, rekan-rekan. Betul, ini sebelah kiri kantor Desa Cibuluh tuh. Ya, kantor pemerintahan Desa Cibuluh. Alhamdulillah, berarti sebentar lagi kita nyampe di perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu, sekaligus menjadi akhir dari video perjalanan kita kali ini untuk melihat kondisi saat ini jalan utama Cijelak Cikamurang ya. Begitu rekan-rekanku, dan sekaligus rekan-rekan juga bisa melihat, ini nih ada tulisannya apa? Wah, tulisannya sudah mulai pudar. Mengangkut apa tuh biasanya suka ada penjelasan di mobilnya itu. Ya, semoga bisa menjadi referensi juga buat rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan menuju Jakarta dari Sumedang ataupun Majalengka, begitupun sebaliknya yang ingin mencoba jalur bawah ya, tidak melalui jalan tol, ataupun ya seperti saya pengendara sepeda motor yang ingin melakukan touring ya, touring menuju Majalengka. Biasanya banyak itu para pemotor touring tuh yang ke Majalengka dari Jakarta, karena rekan saya juga dari Jakarta. Dulu waktu masih pakai yang X-Max tuh suka ikut juga saya. Sekarang sudah nggak pakai yang X-Max rekan. Kenapa alasannya bang nggak pakai X-Max lagi? Saya jual. Saya jual. Kenapa? Itu nggak tahu saya. 2 bulan itu ya, 2 bulan terakhir itu, 2 bulan atau 3 bulan terakhir itu saya ganti aki motor itu sampai 4 kali rekan-rekan. Nggak tahu, terakhir itu pas mogok di Cisumdawu tuh. Aduh, ngeri asli, di daerah Conggiang. Mana itu di daerah deket jembatan Gunung Puyuh ya. Itu kan jembatan Gunung Puyuh itu jauh dari pemukiman rekan-rekan. Terus harus mendorong motor segede gaban gitu, 195 kilo. Motornya itu lumayan. Saya sampai berkeringat itu, inget. Aduh, untung ada rekan saya itu Kang Hendy Roca Media. Saya kontak dia, minta cariin montir. Alhamdulillah ketemu itu. Makasih banget Kang Hendy ya. Aduh, nggak tahu kalau nggak ada Kang Hendy mungkin saya ngedorong motor sampai ke ini, ke Ujung Jaya kayaknya. Nggak tahu asli. Setelah itu saya hampir 2 minggu sekali itu ganti aki motor. Dan saya pun nanya sama bengkelnya, ya nggak tahu alasannya itu. Muter-muter lah, nggak jelas. Alasannya muter-muter nggak jelas. Katanya ini akinya udah terlalu lama atau seperti apa. Padahal saya itu beli akinya dari dia. Akhirnya saya jual saja lah, malas saya. Tapi kalau jujur li, kalau boleh jujur itu nyaman banget, X-Max nyaman banget. Konsumsi bahan bakar juga untuk ukuran 250 cc bagi saya masih nyaman ya, masih nggak ngerepotin. Nah, ini Bendungan Cipanas rekan-rekan. Bendungan Cipanas masih ditutup ya. Tuh, Bendungan Cipanas masih ditutup, masih belum bisa diakses. Jadi buat yang ingin saya berbagi visual ke Bendungan Cipanas, saat ini masih belum bisa diakses ya. Gitu, saya informasikan masih belum dibuka. Memang Bendungan Cipanas saat ini masih belum dibuka. Belum ada informasi resmi juga dari Kementerian PUPR. Biasanya Kementerian PUPR suka merilis informasi jika akan ada peresmian, tapi ini nggak ada. Begitu rekan-rekan. Kemarin saya lihat di postingan terakhirnya itu malah jembatan Balai Raja dan juga Embung Wanakaya yang ada di Indramayu ya, dua-duanya di Indramayu. So ya, ini di depan sudah kelihatan perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu. Nah, ini selamat jalan Kabupaten Sumedang. Dan di depannya ini sebentar, selamat datang di Desa Cikawung Terisi, Indramayu. Nah, ini sekaligus menjadi akhir dari video perjalanan kita kali ini rekan-rekan. Nah, ini selamat datang di Desa Cikawung Terisi, Indramayu. Tuh, batas kendaraan yang bisa melewatinya hanya 8 ton untuk melintasi jembatan ini. Oke. Kita coba lihat dulu ini. Gapurannya tuh. Selamat jalan Indramayu. Selamat datang di Kabupaten Sumedang di depan sana tuh. Ya, seperti itulah kondisi saat ini jalan Cijelak Cikamurang.
pasca dilakukan pengerjaan ataupun perbaikan oleh Kementerian PUPR melalui pihak BBPJN ataupun melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat. Kondisinya saat ini sudah sangat mantap sekali ya. Jika dilihat dari informasi, sekitar 4,7 km yang diperbaiki ternyata tampaknya lebih. Alhamdulillah lah. Begitu. So ya, terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ke arah Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.